Ya, jadi harus benar-benar diperhatikan pola makannya Amang Inang kayak gini. Bagusnya di rumah. Praktekanlah. Ini saya buat 1:3. Supaya kalau beras merahnya kan kurang enak kalau cuma beras merah kan. Buatlah 1:3. Jadi kalau dibuat beras merah, gula kita yang terutama diabetes nggak terlalu tinggi. Hipertensi itu juga perlu juga makan pola kayak gini juga. Ini terutama untuk yang diabetes. Tapi kalau misalnya hipertensi saja mau pola kayak gini, nggak apa-apa ya. Jadi Amang Inang, diabetes itu adalah ibu dari semua penyakit. Jadi siapa yang diabetes di sini hati-hati ya. Harus HbA1c-nya itu harus targetnya harus di bawah 7. Punya apa nggak? Ingat nggak HbA1c masing-masing yang diabetes? Siapa yang di atas 7? Ada, Inang ini di atas 7. Hati-hati ya, nanti fungsi ginjal itu bisa turun. Ya, komplikasinya jahat. Ya, MA itu adalah penyakit paling banyak di rumah sakit maupun di klinik ya. Makanya saya bahas ini. Apa itu MA? MA itu peradangan di lapisan lambung. Ini lambung ini di sini Amang Inang. Makanya orang sering nyeri ulu hati. Ya. Siapa yang suka MA di sini? Nah, bisa diperhatikan baik-baik. Kenapa? MA itu adalah dinding lambungnya itu sebenarnya Amang Inang, dinding lambung itu ada pelapisnya. Pelapisnya itu membuat asam lambung itu tidak melukai lambung. Ada lagi yang namanya GERD. GERD itu asam lambungnya itu naik ke kerongkongan. Di kerongkongan itu tidak ada namanya pelapis untuk asam lambung. Makanya rasanya seperti terbakar. Nanti nyusul ya yang apa. Oke, terus karena penyebab jadi asam lambung yang berlebihan akan membuat lambung itu terluka. Jadi perih. Ibaratnya Amang Inang kalau misalnya ada luka kan, kalau kena air apa kan perih dia perih jadinya. Asam lambung itu ada yang akut dan kronis. Kalau yang akut itu berarti dia mendadak ya. Tapi kalau misalnya kronis berarti sudah lebih dari 6 bulan. Nah, ini tandanya nyeri ulu hati di sini, mual, muntah, tekanan darah bisa turun. Ini juga bisa tinggi ya. Keringat dingin, nadi cepat, berat badan turun, nafsu makan turun, perut terasa kembung. Penyebabnya Amang Inang gini, misalnya tidak teratur makan. Kita itu kalau makan berapa kali? 3 kali kan? Kalau penderita MA itu kalau bisa lebih dari 3 kali. Sering tapi sedikit. Sering tapi sedikit, nggak usah banyak-banyak ya. Sering makan asam, nah ini. Asam-asam itu buah-buahnya apa aja? Nanas, kedongdong, rujak dan lain-lain. Rujak itu kan ada asamnya kan? Suka makan makanan pedas. Nah, pedas ini ada pedas sedikit ya. Kalau sering tiap hari, kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Jadi kalau udah MA kronis sebenarnya harus berhenti makan, berhenti dulu. Berhenti makan pedas 3 bulan kalau mau sembuh. Jangan berhubungan dengan pedas sambal. Tapi kalau sudah 3 bulan bisa kembali lagi seperti biasa. Karena lambung itu perlu waktu penyembuhan 3 bulan ya. Nah, makanan yang banyak mengandung gas seperti apa? Kol, sawi, nangka. Suka minum kopi. Kopinya itu lebih dari 1 gelas. Kalau misalnya dia minum kopi sebaiknya kalau yang MA itu harus makan dulu. Baru minum kopi ya. Stres. Nah, stres. Stres itu Amang Inang asam lambung naik. Banyak pikiran ini. Bikin apa? Suka minum alkohol, kebiasaan merokok. Nah, merokok juga meningkatkan asam lambung. Nah, terus ada namanya kuman, Helicobacter pylori, itu ada kuman ya. Biasanya itu Amang Inang kalau nggak sembuh-sembuh mahnya,
Nanti dicek di cairan lambungnya itu ada kuman itu enggak. Itu biasanya cek di laboratorium ya. Bahayanya ama inang apa? Bisa perdarahan. Perdarahan saluran cerna itu tandanya kayak gimana ama inang? BAB-nya warna hitam seperti aspal. Nah kalau seperti aspal itu kemungkinan darahnya keluar sampai kotoran. Nah itu dari situ. Dan juga Mang Inang bisa juga karena apa? Terlalu banyak makan obat asam urat. Itu bisa tipis lambungnya. Makin lama makin tipis bisa bocor. Bocor lambung terus bisa operasi. Jadi hati-hati Mang Inang dengan obat asam urat. Ada jenis-jenis asam urat yang tidak boleh terus-menerus. Ada yang boleh sekali-sekali. Itu tipis nanti lambungnya. Bocor lah. Paling sering kasusnya itu bocor lambung gara-gara terlalu banyak makan obat asam urat. Padahal obat asam urat itu tidak boleh semuanya yang harus tiap hari. Ada yang sekali-sekali, ada yang terus-menerus, ada yang hanya pada saat nyeri. Beda-beda ya. Nah itu luka pada dinding lambung, kebocoran. Nah ini yang bocor ini Amang Inang. Bocor ini pernah apa dia? Kalau bocor, tanda-tandanya bocor lambung tidak BAB dalam 1 hari, terus nggak ada kentut. Jadi kalau misalnya Amang Inang kentut, itu berarti sehat. Jadi jangan apa sama kentut ya. Jadi kalau misalnya kembung, Amang Inang kembung, perutnya apa? Kalau misalnya tidak ada kentut bahaya itu dalam 1 hari, berarti ada sesuatu. Terus gangguan penyerapan makanan dan kanker lambung penyebabnya ya. Cara mencegahnya, atur pola makan sehat. Nanti dibahas. Apa itu pola makan sehat ya? Ubah kebiasaan buruk, kelola stres, cukup istirahat 7-8 jam sehari. Konsumsi makanan dan minuman fermentasi seperti yogurt. Nah, pola makannya seperti apa, Mang Inang? Harus sering, tapi porsinya sedikit. Jadi kalau penderita MA itu tidak boleh lambungnya kosong. Harus terisi terus ya. Nah, kalau tidur Amang Inang jangan langsung apa? Tiduran. Yang penderita MA. Kenapa? Karena pada saat tidur kan makanannya naik ke atas. Ya. Jalan-jalan dulu sekitar 30 menit. Kalau sudah makan. Jalan tapi jangan lari kan, agar turun, atau kalau memang tiduran harus kepalanya harus lebih tinggi biar agak turun. Atau duduk dulu sebentar, jangan langsung berbaring. Berbaring posisinya lurus, nggak boleh. Karena nanti asam lambungnya itu naik ke atas kan, ke kerongkongan nanti. Nah, tidak boleh langsung berbaring setelah makan. Tunggu setidaknya 2-3 jam. Jadi duduk dulu. Posisi lambung harus lebih bawah, ya. Hindari makanan yang terlalu pedas. Ini pedas nggak? Nggak pas ya, karena saya bilang jangan pedas. Nggak tahu kalau pedas nggak. Belum saya rasa. Karena nggak boleh pedas. Ya, kalau Amang Inang seperti Amang Inang kan sudah berumur. Hindari makanan terlalu pedas. Jangan pedas, ya. Karena yang namanya lambung yang udah tua kan, istilahnya sudah tua semua. Kalau kayak mesin, mau rutin lagi pedas. Padahal saya udah bilang jangan kepedasan. Jadi namanya kan mesin kan yang udah tua, hati-hati, perawatan pun harus dirawat dengan baik. Jadi Amang Inang harus sudah tahu diri, umur udah berapa. Jangan memaksakan diri terlalu pedas, ya. Tadi saya pesankan jangan terlalu pedas. Jangan terlalu asam. Minuman bersoda seperti apa, Mang Inang? Coca-Cola. Nah, itu nggak boleh. Sekali aja boleh ya, pas tahun baru bolehlah sekali-sekali. Terus kafein itu kopi, minuman beralkohol. Memilih makanan yang protein tinggi seperti ikan, telur
organik, kacang-kacangan, dan biji-bijian ya. Membatasi minuman kadar gula tinggi. Minuman kadar gula tinggi seperti sirup ya. Sebenarnya Mang Inang apa teh manis itu sebenarnya jangan diminum lagi. Kalau mau teh tanpa gula. Gula pasir itu jahat sekali gulanya itu ya. Jadi siapa yang biasa sarapan harus teh manis? Hah? Yang udah terbiasa mungkin ya. Yang hipertensi sama diabetes nggak boleh lagi ya. Kalau sudah ada hipertensi diabetes. Kalau yang kita nggak ada hipertensi masih bisa lah nikmatin. Tapi masalahnya itu kan masalah kebiasaan. Nanti kalau sudah biasa minum teh manis, nanti kalau nggak minum teh manis kayak seperti tidak bertenaga. Kalau bisa kebiasaan itu dihilangkan lah. Apalagi yang sudah ada diabetes dan hipertensi ya. Apalagi yang sirup-sirup. Sirup-sirup itu sangat tinggi gulanya ya. Nah, ubah kebiasaan buruk, merokok. Siapa yang masih merokok di sini? Siapa yang masih merokok? Coba dikurangin dulu ini. Tidak aktif bergerak. Tidak aktif bergerak seperti olahraga. Amang Inang sudah olahraga belum? Selain di sini, udah rutin berolahraga belum? Hah? Sepatah. Kalau lagi mood. Kalau saya Amang Inang udah kebiasaan. Kalau nggak olahraga justru saya stres. Karena udah biasa. Gak enak badan saya kalau nggak olahraga. Stres saya hilang. Ya kan Amang Inang coba kalau udah olahraga happy nggak perasaan? Bahagia kan? Bahagia nggak ada. Yang habis olahraga sedih. Nggak ada. Coba deh. Karena apa Mang Inang kalau kita olahraga yang punya biasanya berkurang asam lambungnya. Pada saat Amang Inang olahraga tadi asam lambung nggak berlebihan. Pasti itu. Jadi orang yang gangguan jiwa, misalnya stres, gangguan jiwa Amang Inang bukan hanya yang ini, yang jalan-jalan di jalan itu. Orang gila itu bukan. Orang yang susah tidur juga udah termasuk gangguan jiwa. Siapa yang susah tidur di sini? Tensina sadia Inang. Oh, biasanya sadia. Oh, masih tinggi, dikit lagi. Mungkin masih tinggi. Karena susah tidur itu termasuk gejala hipertensi. Ya? Apa Inang banyak pikiran mungkin? Enggak. Banyak pikiran. Banyak pikiran. Makanya susah tidur. Ketawa aja Inang ini. Berarti iya. Terus? Nah, ini tidak boleh. Langsung olahraga setelah makan. Nah, setelah makan tidak boleh langsung olahraga. Bagusan olahraga itu saat perut kosong. Jadi Amang Inang sebelum olahraga ke sini nggak usah makan apa-apa. Kan sudah dikasih makan di sini. Ada kue apa segala macam. Jadi kalau misalnya di sini belajar menahan lapar. Jangan dulu makan dulu di rumah. Di sini aja. Makanya oleh BPJS disediakan makan. Jadi harus olahraga dulu baru makan, ya. Jangan khawatir. Ini makanannya ada terus, ya enggak? Udah berjalan berapa lama Prolanis? Terus dong kan ada makanan? Hah? Enggak 3 tahun Ita? Adong 2 tahun? Lebih ya? Nah itu makanya BPJS itu luar biasa. Amang Inang sayang sama Amang Inang. Udah dikasih makan, dikasih lagi cek darah, kasih obat, BPJS lagi bebas jumpa sama aku bebas kapan aja. Itu kan? Mau lo di rumah sakit sehari sebulan. Aku tiap hari 3 hari sekali maksimal ya. Ya. Jadi tidak boleh langsung olahraga setelah makan. Karena di sini masih banyak makanan. Kalau bisa olahraga itu saat perut kosong, ya. Jangan khawatir dengan asam lambung saya nanti apa segala macam. Nanti pada saat olahraga asam lambung kita langsung turun. Jadi jangan khawatir ya. Menggunakan pakaian ketat. Oh, kalau Amang Inang ini nggak mungkin pakaian ketat. Ya longgar-longgar semua. Nah ini kalau yang ketat ini dia menekan ini asam lambung jadi ke atas.
ya. Kayak korset itu makanya nggak enak ya korset itu kalau pesta kan, karena menekan lambung ya. Nah, kelola stres. Siapa di sini yang stres? Nggak mau ngaku. Kadang stres. Kalau ini lebih sering stresnya apa? Tentang apa? Memikirkan kehidupan. Hah? Hah? Karena jangan dong hepeng. Kalau dikasih uang langsung stres hilang, ya kan? Ya kan? Berkurang. Mau nggak dilean anak kota, dohot boruta, hepeng, langsung stres hilang. Ya jujur ya nggak? Jadi gara-gara kalau kelola stres, apa? Kan gini ya Manginang kan? Oh, kalau laki-laki nggak perlu uang? Ya? Jadi kelola stres sama Inang, kelola stres, jangan sampai stres, ya. Kalau stres itu asam lambung naik, ya kan? Udah dipikiri penyakitnya juga. Aduh, saya kapan apa? Ini tensi saya tinggi terus, nggak usah dipikirin penyakit. Yang penting datang ke dokter berobat, ya. Otak kita itu sama Inang cuma segini besarnya. Gak usah terlalu banyak dipikiri. Orang yang stroke itu biasanya apa? Gak makan obat atau terlalu banyak berpikir. Otak yang dipikirkan itu melebihi isi otaknya. Jadi stroke lah, ya. Ya kan? Kelola stres. Karena stres itu asam lambung meningkat secara tidak langsung. Ya. Makanya Mang Inang kalau di rumah sakit kalau kena GERD tahu yang tadi saya bilang asam lambung yang naik ke kerongkongan itu dikonsul ke jiwa. Kalau di rumah sakit, siapa yang pernah dikonsul ke jiwa? Yang sakitnya GERD biasanya dikonsul, habis dari penyakit dalam konsul ke jiwa. Karena psikiatri jiwa. Karena GERD itu kebanyakan karena stres. Nah, makanya biasanya yang GERD itu, ya Inang ini GERD tidak pernah dikonsul ke jiwa nggak? Pernah kan? Nah itu buktinya. Jadi setiap ada GERD itu lebih dari mah. Kalau mah itu kan cuma di daerah lambung. Tapi kalau GERD itu asam lambungnya itu sudah ke kerongkongan. Setiap ada pasien GERD di penyakit dalam biasanya konsul ke jiwa. Gitu. Konsul pada saat itu. Nih Inang ini buktinya kan? Ya kalau GERD dianggap gangguan jiwa. Jadi Amang Inang yang pas sulit tidur itu sebenarnya udah gangguan jiwa. Dilihat dulu kalau misalnya semua normal, tensinya bagus tapi susah tidur, berarti ada sesuatu. Berarti harus konsul ke jiwa. Ya. Karena Amang Inang kenapa? Orang itu harus cukup tidur. Ini kan saya bilang ini ya. Harus cukup istirahat 7 sampai 8 jam. Kalau misalnya kurang dari 7 sampai 8 jam, biasanya asam lambung naik. Makanya dikonsul ke jiwa karena dengan kurang tidur asam lambung naik, diatasilah dengan jiwa karena obat jiwa itu bisa bikin tidur, ngantuk. Coba tanya yang pernah ke jiwa, ya enggak? Nah, jadi tidur terus kan? Karena tidur itu adalah salah satu obat yang bukan berupa pil. Kalau kurang tidur, penyakit semua berdatangan, termasuk mah ya. Nah, bila tetap stres disarankan ke psikolog dan psikiater. Apa bedanya psikolog dan psikiater? Kalau psikolog itu tanpa obat, hanya bicara-bicara apa masalahnya segala macam, bercerita, nanti dikasih saran sama psikolog. Biasanya kan kalau psikolog itu dibaringkan pasiennya tidur sambil bicara dia. Apa masalahnya? Dikeluarkanlah semua masalahnya. Nanti psikolog itu akan memberikan nasihat. Tapi kalau psikiater Amang Inang selain berbicara, dia dengan obat. Terus jurusannya pun berbeda Amang Inang. Kalau psikolog itu sarjana psikologi.
Nah, kalau psikiater dokter, dari dokter umum ngambil spesialis jiwa, baru namanya psikiater. Jadi beda jurusan. Ini ya, tapi dua-duanya itu bisa mengelola stres. Ya, Amang Inang kalau misalnya susah tidur jangan malu kalau ke jiwa atau psikolog, jangan malu. Nanti didokon au nah ritik. Kan? Jangan takut. Kalau misalnya kita aku kan nggak yang Amang Inang yang itu yang udah jalan-jalan itu udah parah. Itu nama penyakitnya lain lagi. Skizofrenia. Dia itu yang jalan-jalan itu punya dunia lain. Yang dia lihat berbeda dengan kita. Gitu. Jadi kalau Amang Inang misalnya mah terus-menerus, jangan malu ke jiwa. Mana tahu ada sesuatu yang harus atau psikolog, jangan malu. Karena kalau kurang tidur, asam lambung naik, penyakit yang lain pun naik semua. Timbul masalah yang lain ya. Nah, ini Amang Inang nih pernah saya coba nih Amang Inang nih. Dulu saya pernah kena mah yang berat. Saya pakai kunyit, ini kunyit nih. 1 buah kunyit besar dan kecil dicuci, dikupas dan diparut lalu diperas. Sarinya minum setiap pagi pada saat perut kosong. Dia langsung melapisi lambung. Minum itu setiap hari sampai agak berkurang. Ini kunyit sangat bagus karena saya udah pernah rasakan ya. Sekarang aku nggak mah lagi. Ya, ini dikupas lalu diperas, saring, minum tiap pagi. Ya. Aman, ini bagus ya. Nah, ini makanannya Amang Inang nih. Dianjurkan nasi, bubur, tim, bubur, roti gandum, makaroni, jagung, kentang, ubi. Ini Havermas sereal yang banyak mengandung serat ya. Dibatasi nih Amang Inang. Bukan berarti melarang saya ya. Yang tadinya tiap hari, siapa yang tiap hari dulu kalau sarapan makan roti? Udah berkurang kurasa enggak lagi ya. Karena udah saya bilang kan, itu harus dibatasi. Jangan tiap hari. Lebih bagus Amang Inang makan nasi. Lebih bagus lagi kayak tadi beras merah dicampur nasi, boleh. Jangan roti mie, apalagi mie gomak lagi, mie gomak. Itu murah kan, berapa itu di situ? Mie gomak. Cuma 5.000, berapa yang di sana itu? 5.000-nya kan? Ada yang 5.000 atau 8.000 itu? Karena malas masak. Lebih bagus telur ceplok campur nasi, sayur sedikit. Kan murah meriah, sehat lagi. Hindari makan mie, roti putih, ketan, kue-kuean, batasi. Bukan berarti melarang ya, yang tadinya tiap hari jadi 1, 2, 3 kali seminggu misalnya. Ya. Nah, ini dianjurkan daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, putih telur, susu rendah lemak. Yang dibatasi ini ya. Harus dibatasi, kuning telur ini dibatasi aja. Karena meningkatkan kolesterol. Ya. Hindari daging berlemak, jeroan. Nah, jeroan itu bisa bikin apa? Asam urat. Sosis, daging asap, gaji, otak, kepiting, kerang, ini keju, susu full cream. Nah, full cream ini Amang Inang mengandung asam. Itu kan ada susu yang full cream, ada tulisannya ya, yang UHT itu. Ya, sebenarnya Amang Inang susu itu nggak perlu Amang Inang, menurut saya. Kalau sekali-sekali boleh ya. Tapi yang diabetes, diabetasol nggak apa-apa. Tapi jangan yang full cream. Full cream itu yang ada tulisannya susu full cream. Itu asamnya sangat tinggi. Kalau bisa susu rendah lemak, itu ada kan di itu tulisannya. Nah, itu hindari ya. Dianjurkan tempe, tahu, kacang hijau, kedelai. Hindari kacang merah, oncom, kacang mente, ya. Nah, ini baca sendiri nih, dianjurkan ini sayuran yang tidak menimbulkan gas. Hindari yang menimbulkan gas ya.
Buah-buahan yang dianjurkan adalah jeruk, apel, pepaya, melon, jambu, pisang, alpukat, belimbing, mangga. Yang durian nggak boleh, durian. Kurangi kalau yang suka durian, jangan terlalu banyak ya. Nyicip aja 1 biji, nggak boleh semua. Biar ketawa Inang suka durian ya. Habis 1 buah. Kurangin, dan tadi 1 buah cuma 1 potong misalnya. Nangka, cempedak, nenas, buah-buahan yang diawetkan. Nah itu hindari ya, itu mengandung asam. Ya, untung saya nggak suka durian, sampai sekarang nggak pernah makan durian. Minuman beralkohol, bersoda, hindari. Kalau dihindari Amang Inang maksudnya apa? Tidak boleh. Bukan jarang lagi harusnya. Cuman kadang-kadang kebiasaan ya, nggak bisa Makanya Amang Inang kalau dipikir-pikir makanan enak itu kebanyakan bikin sakit ya. Coba kalau misalnya makanan enak itu bikin sehat, nggak ada yang sakit kolesterol, hipertensi, diabetes. Gitu kan? Coba kalau dipikir-pikir, kalau makanan enak itu sehat, berarti intinya makanan enak itu tidak sehat. Iya ya enggak? Nggak akan ada penyakit. Makanya dulu Amang Inang ya, orang itu hidup waktu zaman dulu ya di Alkitab sampai 100-200 tahun. Kalau menurut saya mungkin gara-gara pola makan kita sudah tidak sehat lagi. Makanya harapan hidup kita sudah makin rendah. Ya enggak? Umur 60 tahun sudah meninggal. Ya kan? Pada Amang Inang kalau di Jepang justru terbalik. Harapan hidup di sana itu 100 tahun lebih rata-rata. Di rumah sakit yang berobat hanya orang-orang tua. Kenapa Amang Inang? Jadi saya cerita di Jepang. Di Jepang itu ada namanya program metabo. Tidak boleh perut Amang Inang ini di atas 85 cm atau berapa senti itu. Nanti kalau misalnya perutnya besar ya, tapi untuk yang anak muda itu nanti ada program diet, program olahraga. Kalau misalnya sesudah dijalankan ternyata tidak bisa berkurang perutnya, nanti kena denda. Karena orang gemuk itu dianggap orang Jepang merugikan negara. Kenapa? Kenapa Amang Inang? Karena gemuk itu sumber dari segala penyakit. Mereka itu punya asuransi seperti kita. Jadi nanti mengklaimnya itu besar, jadi rugi orang Jepang. Tapi gara-gara itu, jadi orang Jepang itu harapan hidupnya tinggi sampai 100 tahun rata-rata. Dan di rumah sakit Amang Inang jarang orang muda yang berobat. Rata-rata yang karena udah tua, sepi rumah sakit itu. Karena sudah pola itunya tuh udah dari anak muda itu udah dijaga, ada aturan. Kalau kita bisa nggak Amang Inang dibuat gitu ya? Hah? Terus kalau di sana makanan-makanan kemasan ada labelnya. Ini yang apa? Yang gulanya tinggi, yang mana? Gitu. Warnanya misalnya merah, tidak boleh harus dibatasi pola makannya, seperti itu. Jadi kalau kita kayaknya nggak bisa, sedangkan presiden kita aja gemuk. Padahal kegemukan itu Amang Inang sebenarnya sudah prediabetes, calon-calon diabetes. Suami saya aja gemuk. Susah membilang, karena memang sudah diatur oleh orang Jepang pola makannya dari orang muda itu, gitu. Dan mereka mungkin sudah sadar akan kesehatan ya. Karena Amang Inang diabetes dan hipertensi itu sebenarnya beban negara loh. Amang Inang ini beban negara. Ya, bukan saya Karena apa? Kalau Amang Inang beban negaranya masih ringan. Kenapa? Cuma makan obat. Ya kan? Obat amlodipin, metformin masih murah. Gimana beban negara yang membayari cuci darah? Cuci darah, terus apa lagi? Serangan jantung, stroke.
Itu kalau ICU aja 1 hari berapa? Ruangannya aja 1 juta. Jadi Amang Inang jangan, nggak usah bahas tentang korupsi orang lain, diri kita aja sendiri. Kalau Amang Inang tidak makan obat, timbullah komplikasi, kan nanti misalnya diamputasi lah, kan operasi kan, itu berapa puluh juta kalau bayar, itu dibayar negara itu. Nah itu Amang Inang, jadi obat sama olahraga dan jaga makan itu penting. Selain merugikan negara juga merugikan keluarga, apalagi merugikan diri sendiri. Kalau udah komplikasi semualah direpotkan kan. Misalnya amputasi, udah cacat, dia kan nggak bisa jalan sendiri kan, harus dibantu. Nah itu Amang Inang ya. Jadi usahakan Amang Inang tensinya berapa? Di bawah 140. Gulanya berapa? Gula puasa berapa? Di bawah 140. Kalau gula di tidak puasa berapa? 200. Enggak boleh di atas 200. Lalu apa lagi? HbA1c-nya berapa? Di bawah 7. Oke, kalau misalnya semua dilaksanakan itu saya jamin pasti sehat. Ya, ikuti aja yang saya bilang itu, pasti bisa dianjurkan yang dihindari dulu ya. Cuka, merica, cabai, acar ini. Kalau udah nama, coba hindari ini. 4 ini. 3 bulan aja. Nanti kalau udah sembuh baru bisa agak dimakan cabai lah sekali-sekali. Ya. Nah, dianjurkan santannya encer. Makanya kalau di sini Amang Inang saya buatnya santannya agak encer. Nah, santan kental, goreng-gorengan ya, hindari ya. Di mana dapat memastikan sakit perut Anda ada lama, datang ke puskesmas dan fasilitas kesehatan. Jadi kalau misalnya ada nyeri ulu hati, datang ke FKTP ya, agar diobati. Kalau sama jangan minta Amang Inang dirujuk. Ya, hanya kalau GERD pun sebenarnya di FKTP bisa. Tapi kalau seandainya GERD-nya itu tidak sembuh-sembuh, ya, udah dikasih obat nggak sembuh-sembuh, mana tahu Amang Inang ada batu empedu. Ada pasienku 3 tahun berturut-turut dikasih obat terus. Obat nggak sembuh-sembuh. Setiap terus saya cobalah USG. Ternyata batunya banyak. Ternyata dirujuklah, dia kan pakai asuransi swasta ya. Dia nggak mau pakai BPJS, jadi langsung ke Medan. Ternyata batu empedunya 36 butir. Ditunjukin sama saya. Ini dok, batu-batunya. Selama ini dia makan obat terus. Sampai bertahun-tahun. Karena Amang Inang kalau batu empedu di sini. Di perut kanan atas. Tapi nyerinya di sini. Di ulu hati, bukan di sini. Jadi kalau sama batu empedu tuh sama persis gejalanya, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya sama sekali. Dia kenapa asam lambungnya naik? Batu empedunya itu pengen keluar. Itu kan benda asing. Nah, stres lah tubuh dia, keluarlah asam lambung. Jadi bertahun-tahun lah terus makan obat asam lambung. Ternyata batu empedu. Saya kedapatan beberapa orang saya ya, ternyata saya USG ada batunya. Setelah diambil, kalau batu empedu Amang Inang bukan hanya batunya yang diambil, empedunya pun diambil. Ya. Kenapa? Ya ikut, biasanya ikut. Empedunya ikut diambil. Empedu itu kalau diambil dia tidak bisa memetabolisme lemak. Jadi nanti kotorannya itu lebih berlendir. Jadi harus dibatasi makan lemak. Minyak-minyak harus dibatasi. Bisa sih dia makan, tapi kotorannya jadi nggak seperti kita biasa kan. Ini ada lemak-lemaknya, karena lemaknya tidak bisa dimetabolisme. Ya? Oke Amang Inang, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
Ada pertanyaan nggak? Udah. Kenapa, Inang? Saya tertarik tadi dengan kunyit itu karena murah, gampang dicari. Iya. Cuma mau tanya dokter, dosisnya berapa sih? Oh, di sini kan udah. Mana tadi? Udah. Nih. 3 atau kunyit kecil. Tiga ruas itu aja. 3 ruas kan cuma 1 gelas. Itu porsi, ini porsi 1 gelas. Coba Mang Inang coba, karena saya udah pernah coba langsung. Dulu saya mahnya itu agak parah. Mah saya dulu itu waktu SMA. SMA saya agak stres juga. Stres itu kan belajar melulu kan biar masuk kedokteran. Di kedokteran juga saya stres karena belajar melulu. Kenapa? Bisa direbus. Sering minum itu kan dok, potong-potong yang direbus. Boleh direbus, boleh ya. Tapi diparut. Kalau enggak apa, Mang Inang? Kalau enggak repot obat ibu-ibu jamu itu. Cuman kita nggak tahu benar-benar gak dia ada yang bentuk bubuk kan. Tapi jangan yang jangan yang di Indomaret. Kan ada yang kunyit apa. Tapi lebih bagus kunyit yang asli. Yang kita parut sendiri, peras terus rebus, terus disaring apanya supaya enggak ini di sini. Ya? Oke, Mang Inang ada pertanyaan enggak? Udah jam berapa? Enggak ada? Oke, Mang Inang nanti mudah-mudahan di sini nggak ada yang sakit mah semua ya, nggak ada yang stres. Oke, ya.